orang tua pasti menginginkan ya untuk anak cucunya nanti meneruskan apa yang sudah kita lakukan ya. Kalau kita sudah memilih untuk menjadi umat perumah tangga, berarti kita nantinya pasti akan memutuskan untuk mencari pasangan. Ya, mencari pasangan berarti kita akan menuju ke perkawinan. Ya, sepasang laki-laki ataupun perempuan. Ya, nah untuk mewujudkan perkawinan yang bahagia ini dalam agama Buddha, Ibu nggak usah pakai slide garland aja ya, atau ini aja, coba sebentar. Oh ya sudah, oke, terima kasih. Ya, karena kita sudah memutuskan untuk menjadi umat perumah tangga, ya kita pasti nantinya kita pasti akan melanjutkan supaya anak-anak kita juga nanti berumah tangga untuk menjalin suatu ikatan dalam perkawinan ya, karena memang kita harus untuk berumah tangga kita harus disatukan oleh yang namanya tali perkawinan ya. Nah, untuk menjadi umat yang berbahagia, nah kalau dalam termuat dalam Digha Nikaya 3 ayat 152 dalam Anguttara Nikaya 2. Sang Buddha berkata bahwa demikianlah perumah tangga, bila wanita dan pria keduanya mengharapkan hidup bersama pada kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang, ini memiliki 4 kriteria. Jadi kalau kita memutuskan ingin hidup berumah tangga, supaya kita bisa hidup bahagia, kita harus memenuhi 4 kriteria. Ya, yang pertama adalah sama sada. Kita harus sama-sama memiliki keyakinan. Karena kita umat Buddha, nantinya kalau yang sudah menjadi orang tua, mari kita carikan pasangan yang sesuai keyakinannya atau sama agamanya, yaitu sama-sama Buddhis ya, sama-sama umat Buddha. Nah, karena apa? Karena kalau kita sudah satu pasang sama, yang satu kalau sama sada, berarti ketika contohnya hari Minggu sekarang ini, kita bisa sama-sama pergi ke wihara. Ya, tetapi kalau tidak sama sada, kita memiliki keyakinan yang berbeda, takutnya nanti hari Minggu ini perginya satu ke wihara, satu ke gereja, tapi takutnya lagi hari ini ke wihara, Minggu besok ke gereja. Ya, tetapi mudah-mudahan kita semua di sini ya, untuk kita dan untuk keluarga kita carikan pasangan untuk anak-anak kita yang memiliki keyakinan yang sama. Karena dengan keyakinan yang sama, maka selanjutnya untuk melanjutkan kehidupan berikutnya ini pasti kita akan melaksanakan yang sesuai dengan ajaran agama kita. Ya, sama keyakinannya, berarti kita sama-sama melaksanakan ajaran Buddha. Yang kedua, kita harus memiliki sama sila. Sama sila ini artinya adalah kita memiliki kemoralan yang baik, sama-sama melaksanakan sila dengan baik. Kita sebagai umat awam, kita baru melaksanakan 5 sila. Ya, ketika kita melaksanakan 5 sila, ketika kita pasangannya juga sama dengan keyakinan kita, maka untuk melaksanakan sila ini itu pasti akan bisa saling mendukung, bisa saling mengingatkan dan bisa saling mengajak. Ya, jadi kalau ada yang salah satu tidak melaksanakan sila atau melanggar sila atau kurang baik kelakuannya, itu bisa saling mengingatkan. Ya. Kemudian yang ketiga, kita harus memiliki yang namanya sama caga, yaitu sama dalam hal kemurahan hati. Ya, tentunya kalau ini kita sama-sama pasangan ini memiliki kemurahan hati, maka keseharian pun akan
bisa hidup bahagia ya. Kalau yang satu kalau tidak punya kemurahan hati contohnya, yang satu pelit, nah yang satu enggak pelit. Nah, tetapi kalau kita sudah tadi dari atas sudah sama keyakinannya, kemudian sama silanya, ini pasti nanti akan saling mendukung, akan saling mengingatkan. Nah, kalau yang satunya suka berdana, nah berarti pasangannya mengajak, ayo kita berdana lebih banyak lagi. Ya, jadi kita harus sama-sama memiliki kemurahan hati. Ya, kemudian yang keempat ini adalah samapanya, yaitu memiliki kebijaksanaan yang sama. Ya, kebijaksanaan yang baik. Nah, kebijaksanaan yang baik ini bukan berarti seseorang itu harus menjadi pemuka agama terlebih dahulu, itu tidak ya. Memiliki kebijaksanaan ini adalah kita bisa membedakan antara baik dan buruk ya. Jadi kalau kita punya kriteria orang yang bijaksana, itu adalah kita mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Jadi ketika kita berumah tangga, ketika kita sudah memutuskan untuk sebagai umat rumah tangga, kita sudah memiliki sama-sama komitmen ya, kita harus ini loh yang baik untuk kita, yang untuk baik untuk semua orang. Tetapi ketika kita berumah tangga, ingat kita tidak hanya memikirkan untuk diri kita sendiri. Ya, ketika kita sudah memutuskan untuk berumah tangga, berarti kita tidak memutuskan untuk diri kita sendiri, tetapi kita berpikir, kita mulai memikirkan dua keluarga. Ya, tidak hanya diri kita tetapi juga untuk pasangan kita. Kalau kita berlaku baik untuk kita berlaku baik untuk keluarga kita, berarti kita pun harus bisa berbuat baik untuk keluarga pasangan kita. Ya, jadi jangan sampai kita nanti ketika memiliki pasangan, kita mau menerima pasangan kita tetapi tidak menerima keluarga dari pasangan kita. Ya, karena kalau kita sudah dari awal kita sudah punya komitmen untuk membangun rumah tangga, berarti kita sama-sama, kita saling melengkapi, kita saling menerima dan kita saling berupaya. Ya, jadi ketika kita berumah tangga tidak hanya untuk diri saya sendiri, tetapi kita lebih banyak memikirkan banyak orang. Ya, untuk keluarga kita, untuk pasangan kita, untuk keluarga pasangan kita juga. Ya, jadi mudah-mudahan kita yang di sini kita bisa memenuhi 4 kriteria ini. Ya, jadi kita wujudkan. Kalau belum berarti kita berusaha. Karena memang kita sebagai manusia ini kita masih dalam tahap belajar dan berusaha ya. Untuk hasilnya yang menentukan adalah usaha dari diri kita sendiri ya. Yang jelas kita wujudkan dulu. Kalau kita sudah memiliki sama-sama keyakinan, memiliki moralitas yang baik juga sama, kemurahan hati dan kebijaksanaan, kita pasti dapat nanti menciptakan atau mewujudkan keluarga yang bahagia ya. Tapi tidak cuman terlepas dari 4 hal ini, nanti masih banyak lagi hal yang harus kita penuhi supaya kita bisa mewujudkan rumah tangga yang baik ya. Oke. Nah, ada 4 macam pasangan dalam perkawinan. Nah, ini terdapat dalam Anggutara Nikaya 2 ya. Jadi ternyata mungkin kita selama ini ya sudahlah berumah tangga pasangan saya seperti itu, tapi ternyata ada 4 kriteria ya. Yang pertama ini ada jenis yang namanya pasangan raksasa dan raksesi. Ya mungkin kita tahu raksasa itu apa ya, raksesi. Jadi raksasa raksesi ini yang pertama yang dimaksud adalah pasangan di mana suami dan istri ini sama-sama memiliki kelakuan yang buruk atau jahat. Ya, mungkin
kita pernah melihat atau pernah menjumpai ya Bapak Ibu ya, ada yang suaminya jahat, udah suami jahat didukung juga dengan istrinya yang jahat, ya nggak jahat atau punya perilaku yang buruk. Ya ini disebut sebagai pasangan raksasa raksesi. Ya semuanya keduanya memiliki sikap yang buruk. Ya. Kemudian yang kedua adalah raksasa dan dewi. Ini adalah pasangan di mana suaminya memiliki perilaku yang buruk, sedangkan istri memiliki perilaku yang baik. Ada juga ya kita temui. Ya, ini pasangan yang kedua. Kemudian yang ketiga ini adalah pasangan dewa dan raksesi. Ya, pasangan ini adalah pasangan di mana suami memiliki perilaku yang baik, sedangkan istrinya memiliki perilaku yang buruk. Nah, sedangkan yang keempat ini adalah dewa dan dewi. Ya, namanya saja sudah dewa dan dewi ya. Jadi pasangan dewa dan dewi ini merupakan pasangan yang paling baik karena pasangan ini adalah suami memiliki perilaku yang baik didukung dengan istri yang memiliki perilaku yang baik juga. Nah, jadi Sang Buddha pun bersabda dari keempat jenis pasangan ini ya, marilah kita belajar bagaimana kita supaya kita bisa menjadi pasangan seperti dewa dewi. Ya, di mana laki-laki dan laki-laki dan perempuan atau suami dan istri ini memiliki perilaku yang baik, perilaku yang saling mendukung. Ya, karena ketika berumah tangga ini yang kita inginkan adalah sikap di mana kita bisa saling mendukung, bukan menjatuhkan. Ya, dari keempat jenis pasangan ini ya, jadi kita mulai bisa mungkin dari sekarang bisalah kita melihat, mungkin mengintip sedikit kira-kira saya ini pasangan yang mana ya. Tapi mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pasangan yang berumah tangga ya, bisa menjadi pasangan seperti dewa dan dewi. Ya. Bagi yang belum berumah tangga, mudah-mudahan nanti bisa menjadi pasangan seperti dewa dan dewi. Ya, memiliki perilaku baik, kesehariannya baik, sikapnya baik. Tadi di awal keyakinannya baik. Ya, jadi kalau kita pernah belajar bagaimana sikap dewa itu seperti apa sih, dewi seperti apa. Nah, mungkin rumah tangga kita pun nantinya akan seperti itu. Ya, jadi pasangan-pasangan yang baik inilah yang akan bisa mewujudkan rumah tangga yang bahagia, ya. Nah, jadi Sang Buddha berkata bila seseorang sudah menemukan laki-laki yang berbudi baik dan menemukan seorang perempuan yang berbudi baik, itulah pasangan yang bisa mewujudkan keluarga yang bahagia. Ya, jadi kalau kita mau mewujudkan ini, marilah kita belajar untuk menjadi pasangan yang nomor berapa Bapak Ibu? Nomor 4 ya, kita menjadi pasangan seperti dewa dewi. Ya jangan nanti, wah tetangga saya tapi ada nih yang nomor 1. Ada ya Bapak Ibu? Tetangganya ya ini biasa. Ya nggak mau ya punya tetangga seperti itu, pusing ya Bu ya. Ya jadi mudah-mudahan kita pun kalau kita melihat seperti itu, buat kita karma baik atau karma buruk ya Bapak Ibu? Ya, karma buruk kita mungkin berbuah ketika melihat ada pasangan yang sedang mungkin seperti raksasa dan raksesi. Wah ini sangat mengerikan sekali ya. Kalau masih seperti raksasa dan dewi masih agak mending, istrinya untung baik. Kalau seperti dewa dan raksesi untung suaminya masih baik ya. Lebih beruntung lagi kalau pasangannya seperti dewa dan dewi ya. Kita sebagai dewa dan dewi pasti akan bahagia. Kita punya tetangga yang seperti pasangan dewa dan dewi juga sangat bahagia.
Karena sebagai tetangga nanti kita akan rukun ya. Kita bisa, kalau kita pasangan yang baik, kita bisa menciptakan kerukunan dengan tetangga. Jadi nah inilah manfaatnya. Jadi ketika menjadi pasangan yang baik, ini tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri. Ya, tidak hanya untuk keluarga kita sendiri, tapi juga akan bermanfaat bagi banyak orang. Ya, kalau kita baik sama tetangga, nganter-nganter ya, kita sama tetangga saling bertegur sapa. Kalau tetangganya mungkin ada yang kurang baik, kita masih bisa mengingatkan. Ya, tetangganya juga baik, jadi diingatkan masih mau ya Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan kita selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Ya. Oke. Ya, ini selain tadi ada 4 jenis kriteria seorang keluarga, pasangan suami istri ya. Tadi kalau sudah ada 4 kriteria. Nah, jadi yang sekarang adalah bagaimana sih tentang kewajiban antara suami dan istri. Ya. Kewajiban suami dan istri kalau dalam Sigalo Wadasuta, jadi saya tidak akan menjelaskan tentang cerita Sigala ya, tetapi di sini tentang yang akan dibahas kewajiban timbal balik ya. Kalau dalam Sigalo Wadasuta Sang Buddha menjelaskan suami dan istri, kewajiban timbal balik suami dan istri ini adalah ketika kita menghadap ke arah barat. Ya, kalau kita menghormat ke arah timur itu adalah menghormat kepada orang tua, kewajiban timbal balik orang tua. Nah, kalau kewajiban timbal balik kepada suami istri ini adalah berada di arah barat. Ya, jadi kalau kita mengingat matahari terbenam di sebelah barat. Ya, jadi ketika kita menghormat ke arah barat ya, ini mengingatkan kewajiban kita kepada suami dan istri ya. Arah barat, arah matahari terbenam. Nah, kalau kita di keluarga, di mana sih ketika laki-laki dan perempuan ingin berkeluh kesah kepada pasangannya sendiri ya. Berarti kalau untuk seorang istri, suami ini diibaratkan arah barat. Ya, arah barat ini adalah tempat sebagai untuk dia berlindung, untuk berkeluh kesah, untuk saling berkomunikasi. Bagaimana menjalankan kehidupan keluarga, bagaimana mendidik anak-anak, bagaimana bersikap di lingkungan. Jadi matahari terbit saatnya istirahat. Ketika kita di rumah istirahat juga adalah pada keluarga kita. Jadi kepada yang punya pasangannya, suami kepada istri, istri kepada suami. Ya. Dalam Sigalo Wadasuta, ini Buddha menjabarkan tugas dan tanggung jawab balik. Nah, yang pertama adalah kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama adalah menghormati istri. Ya, jadi seorang suami bukan mentang-mentang dia laki-laki ya, lalu dia tidak menghormati istrinya, itu tidak. Tetapi kalau kita ingin hidup rukun ya kita harus menciptakan yang namanya satu, saling menghormati terlebih dahulu. Ya, kalau yang istrinya bekerja ya kita hargai, kita hormati, oh dia bekerja, dia capek. Ya, jadi tidak membebankan tugas dan tanggung jawab rumah tangga hanya kepada istri saja. Kita menghormati istri, ya. Seorang suami wajib menghormati istrinya, yang kemudian tidak merendahkan. Nah, mungkin kalau di zaman sekarang suami-suami yang seperti dalam Sigalo Wadasuta ini memang sudah bisa diwujudkan ya. Kalau zaman dahulu masih banyak ya laki-laki yang bilang merendahkan istri. Contohnya bagaimana? Ah, kamu kan cuman perempuan, kerjaannya hanya di dapur saja, cuma ngurusin anak, cuman masak. Nah, biasanya seperti itu ya. Itu kalau zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang si istri juga bisa bantah.
Wah, bukan bantah ya, bisa eh, membela diri. Lah memang saya ini pembantu rumah tangga, benar gak ibu-ibu ya? Contohnya saya sih. Ya karena saya sebagai istri juga. Jadi ketika kita sudah berkeluarga, tidak semuanya tugas rumah tangga dibebankan kepada seorang istri. Istri itu tidak boleh direndahkan juga karena pekerjaan rumah tangga kalau nggak ada istri kira-kira bisa selesai nggak bapak-bapak? Ya kalau yang di rumah punya asisten rumah tangga selesai ya semuanya. Tetapi kalau tidak ada istri di rumah itu nggak akan selesai ya. Contoh yang paling kecil saja ya. Mau buat minum aja, mau buat kopi kalau nggak istri yang bikinin nggak mau berangkat sendiri. Bener nggak ibu-ibu? Ada ya di sini ya. Cuman minum aja kalau nggak diambilin istrinya nggak mau ngambil. Waduh ini ya. Padahal padahal masih punya tangan dan kaki. Tapi masih banyak juga di sini laki-laki yang saya capek kerja, saya di luar kerja, saya udah capek, di rumah minta dilayani istrinya. Ya, tetapi di sini kalau kita ingin mewujudkan rumah tangga yang bahagia ya ini kuncinya sebenarnya harus saling komunikasi ya. Suami harus tetap menghormati, tidak merendahkan istrinya. Kemudian setia. Nah, ini yang paling dicari, setia ya. Setia itu istri juga nggak mau suaminya cuma di luar bilang itu ada perempuan itu cantik loh. Biasa istri langsung wah lihat diri sendiri, memang saya nggak cantik ya. Nah, begitu juga dengan perempuan biasa bilang itu tuh cowoknya ganteng ya. Wah, ini laki-laki langsung biasanya marah nih. Emang saya nggak ganteng ya. Nah, jadi nggak jadi kadang masih ada yang seperti itu ya. Tetapi kalau kita yang sudah terbiasa eh, apa ya sering guyonan ya, sering bercandaan, mungkin nggak akan marah ya. Jadi suami istri juga jangan terlalu tegang ya. Harus bisa kita saling komunikasi, kita harus tetap bercanda-bercanda ya. Jangan semuanya diambil kamu kan istri, saya suami. Jadi harus menempatkan posisinya masing-masing, enggak seperti itu. Kita harus tetap kalau bisa suami dan istri itu bersikap seperti teman ya. Karena kalau seperti teman itu apa-apa kita nggak merasa canggung. Tapi jangan menganggap kamu itu cuma teman saya, bukan. Tetapi kita bersikap seperti teman terhadap pasangan. Ya karena kalau bersikap seperti teman kita itu tidak akan merasa kaku. Ya, memberikan wewenang rumah tangga kepada istri. Nah, ini tugas seorang suami. Jadi, ya sudah kalau urusan rumah tangga biar istri yang mengatur. Tetapi juga suami ini tidak lepas tangan, bukan berarti mengurus anak itu tugas istri, mengurus rumah tangga tugas istri, lalu laki-laki ketika contoh yang paling simpel nih ya, ada sampah di rumah nggak mau mungut, nggak mau buang. Bekas cuci makan nggak mau cuci piring sendiri, ini contoh yang kecil ya, tidak seperti itu ya. Meskipun tugas seorang istri tetapi suami juga harus saling mendukung, kita saling saling membantu lah ya. Kita saling mari kita kerjakan secara bersama-sama. Nah ini yang paling terakhir tugas suami, kewajiban suami itu adalah memberikan perhiasan atau hadiah. Ya, kalau sekarang mungkin istri nggak butuh perhiasan, yang penting bunga depositonya banyak. Ya karena jarang yang sudah mulai pakai perhiasan, aksesoris jarang ya. Tetapi memberikan hadiah kepada kepada pasangan, kepada seorang istri, ini juga biasanya juga pasangan itu sangat menantikan. Ya, meskipun tidak dilihat dari harganya, tetapi dilihat dari keikhlasannya, ya, pemberiannya yang tulus. Nah, itulah yang diharapkan oleh pasangan. Ya, nggak butuh hadiah yang mewah, tetapi butuh hadiah yang perhatian yang lebih saja. Itu mungkin seorang istri lebih bahagia. Benar nggak ibu-ibu? Ya, nggak selalu apa-apa. Oh dikasih hadiah berupa materi itu tidak, tetapi hadiah perhatian yang lebih itu juga sangat dibutuhkan oleh seorang istri. Ya. Nah, kalau suami sudah memiliki kewajiban terhadap istri, istri juga punya kewajiban timbal balik kepada suami.
ya. Kewajiban istri ini adalah yang pertama mengatur rumah tangga dengan baik. Sudah kewajiban istri ya memang mengatur rumah tangga. Dari anak, dari rumah tangga, dari pokoknya semuanya itu adalah tugas istri. Ya, tetapi jika istri mengalami kendala, jika istri mengalami kesulitan, ini pun enggak ada salahnya meminta bantuan dengan pasangannya. Kita saling mendukung. Bersikap ramah tamah kepada keluarga. Nah, ini tadi yang saya bilang. Jadi ketika kita mau menerima pasangan kita pun mau menerima keluarga dari pasangan kita. Jangan dengan suaminya kita senang, tetapi dengan keluarga suami kita enggak senang, itu enggak boleh ya. Tetap keluarga suami adalah keluarga kita juga. Apalagi memperlakukan orang tua dari suami, itu sama karena anaknya sudah kita jadikan pasangan, jadi orang tuanya pun kita jadikan sebagai orang tua kita. Ya, yang pertama orang tua kita sendiri, orang tua kandung. Yang kedua kita memiliki orang tua yang sudah memiliki pasangan, ini adalah orang tua dari pasangan kita. Anggaplah orang tua dari pasangan kita itu sebagai orang tua kita sendiri. Perlakukan mereka seperti memperlakukan orang tua kandung kita sendiri. Ya, kewajiban istri juga sama dengan suami, harus setia. Cukup dengan satu pasangan saja. Kalau melihat orang di luar, lihat saja boleh, tetapi enggak usah dibanding-bandingkan ya. Karena yang di rumah itu pasti pokoknya paling baik ya, karena sudah pilihan kita. Benar enggak Bapak Ibu? Ya, pilihan kita sudah enggak usah dibandingkan, kok kamu kayak gini sih, kok kamu seperti itu sih, enggak usah dibandingkan. Itu sudah pilihan kita. Jangan salahkan orang lain, jangan gara-gara oh ini dulu karena dijodohkan oleh orang tua kita, tidak boleh ya. Karena sudah kita jalani ya berarti seperti air mengalir, kita jalani dan kita harus bagaimana kita wujudkan supaya keluarga kita ini bahagia, bukan dari oh yang dibilang dipaksa, itu tidak ya. Apapun yang sudah bersama kita sekarang ini ya, yang sudah bersama kita sampai saat ini ya, kita harus saling selalu bersyukur ya, nggak usah dibanding-bandingkan dengan yang luar karena yang ada adalah yang di rumah. Kalau yang di rumah memang kurang baik kan bisa kita jadikan lebih baik ya. Kalau istrinya misalnya cerewet bisa dinasehati biar nggak cerewet lagi ya bapak-bapak ya. Nah kalau istrinya, suaminya enggak peka, suaminya kurang perhatian, suaminya galak, ya kita ajarin juga. Tadi kita belajar. Nah coba kita enggak baca atau ya bacalah atau enggak baca, kita ceritakan sedikit lah. Ada loh kriteria pasangan. Nah kita ceritakan tadi 4 kriteria pasangan. Kira-kira kita pasangan yang mana ya? Nah jadi kita bisa saling introspeksi ya. Enggak usah bilang kamu galak, kamu ini enggak usah. Jadi kita sama-sama sadar diri. Kita belajar. Karena kita berumah tangga sampai punya anak cucu juga kita masih belajar. Karena sampai tua kita tetap belajar. Belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Dikasih alat sama garland malah lupa naroknya kan. Nah, pilar rumah tangga hita sukaya. Oke, tadi di depan bilang rumah tangga bahagia, lupa ya. Rumah tangga bahagia kalau dalam bahasa Pali disebut sebagai hita sukaya. Kita punya pilar, kalau kita bisa mewujudkan 3 hal ini, kita bisa mewujudkan rumah tangga yang bahagia. Yang pertama adalah kita memiliki cinta kasih dan komunikasi. Ya, terhadap pasangan, ini kunci yang paling utama adalah memiliki cinta kasih, menjalin komunikasi yang penuh kasih sayang dan lemah lembut. Jika ada sesuatu yang tidak berkenan dalam rumah tangga, kita komunikasikan, kita bicarakan baik-baik. Ya, jangan tiba-tiba istrinya ngambek, nggak tahu suaminya ini istrinya ngambek karena apa. Kalau memang tidak sesuai, istri mungkin bisa ngomong langsung, ngomong aja, ya. Kalau nggak ngomong memang dipendem-pendem, suami nggak bakal tahu ibu-ibu ya. Kita harus berani ngomong.
Kalau memang nggak sesuai kita harus bicara ngomong, tapi ngomongnya harus dengan lemah lembut. Bicaralah yang lemah lembut, jangan galak-galak. Ketika tidak sesuai ya kita bicaranya harus yang lemah lembut. Suami juga seperti itu. Kalau di rumah ada sesuatu hal yang kurang berkenan, jangan apa-apa main marah-marah aja. Ya kalau rumahnya nggak beres ya bilang aja baik-baik, beresin rumah sama istrinya. Ya, kalau anaknya di rumah pada berantem, pada ribut, ya jangan dimarahin istrinya, tetapi bicaralah baik-baik. Kita harus selalu menjalin yang namanya komunikasi. Ya, komunikasi dengan cinta kasih. Nah, inilah yang sangat kita butuhkan. Kalau suami istri nggak ada komunikasi, ya sudah, bubar semuanya. Komunikasi yang baik ini bisa membantu kita mewujudkan rumah tangga yang baik. Kemudian saling percaya dan tanggung jawab. Kita saling percaya. Ya, suami memberikan kepercayaan kepada istri, istri pun memiliki tanggung jawab. Bagaimana? Karena sudah diberikan kepercayaan oleh suami ya jaga. Suami istri ini harus bisa, jadi nggak cuma tanggung jawab si istri aja atau tanggung jawab seorang suami saja. Tetapi mewujudkan saling percaya dan tanggung jawab ini adalah kita wujudkan antar pasangan. Baik suami dan istri itu harus bisa mewujudkan hal ini dengan baik. Si istri bisa mengelola rumah tangga dengan baik dan suami pun bisa menjalankan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah hidup sederhana. Hidup sederhana ini artinya adalah kita menghindari mengkonsumsi hal-hal yang berlebihan, tetapi hidup dengan hal yang cukup, berkecukupan. Ya semuanya kalau cukup, bahagia enggak Bapak Ibu? Cukup ya, jangan berlebihan. Mau makan ini duitnya cukup, mau beli ini duitnya cukup. Kemudian mau kemanapun semuanya cukup, ya cukup, jangan berlebihan, cukup saja ya. Kita pasti akan bahagia. Ya, jadi memang harus kita ciptakan suami istri ini saling mendukung. Ya, kalau kita sudah bisa mewujudkan 3 pilar ini ya, kita bisa memiliki cinta kasih, kemudian saling bertanggung jawab, kemudian kita bisa hidup sewajarnya, ya tidak harus berlebihan. Nah ini kita bisa mewujudkan rumah tangga yang bahagia. Ya, nah untuk mewujudkan rumah tangga dan yang bahagia, kesuksesan dalam menjalani kehidupan perkawinan dan keharmonisan ini adalah tugas dari pasangan sendiri. Ya, bukan orang dari luar, tetapi kita sendiri yang mewujudkan. Bagaimana rumah tangga kita bisa bahagia, kita sendiri yang bisa mewujudkannya, bukan orang lain. Supaya keluarga kita bisa harmonis, keluarga bahagia, itu kita juga yang bisa mewujudkannya. Kita harus bisa memiliki sikap saling menghormati, memahami, kita bisa saling mencintai dan memperhatikan kebutuhan satu sama lain. Ya. Dengan inilah ya, kita bisa mewujudkan keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia. Karena keluarga yang bahagia selain kita sendiri yang akan hidup bahagia, lingkungan sekitar kita pun juga akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, kita bisa mewujudkan kebahagiaan untuk banyak makhluk. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, ya. Marilah kita senantiasa menjalani kehidupan kita berumah tangga ini dengan baik dan selalu berpegang teguh pada dhamma ajaran Buddha sehingga kita bisa membangun keluarga yang bahagia. Ya, untuk mewujudkan keluarga bahagia ini adalah tugas kita. Tugas kita bersama pasangan kita. Marilah bersama-sama supaya kita bisa mewujudkan keluarga harmonis, keluarga yang bahagia. Ya, akhir kata mungkin sampai di sini. Semoga kita semua bisa mewujudkan keluarga yang bahagia. Untuk anak-anak kita nanti juga kita bisa membekali mereka ke depannya untuk menjadi keluarga yang bahagia.
Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam dalam dhamma, namo buddhaya.